Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, Senin lagi dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang pengaruh kodam pusaka ya bagi teman-teman Senin lagi ya yang memiliki pusaka. Nah, ini wajib ya. Hukumnya wajib untuk kenal. Wajib untuk diketahui. Supaya apa? Supaya tidak membawa dampak kepada Anda. Kalau dampak positif sih tidak masalah ya. Tetapi kalau dampaknya negatif lah, ini yang baru bermasalah ya. Jadi teman-teman Senin lagi ya, pusaka itu macam-macam ya, macam-macam ya. Bisa juga jimat, itu juga pusaka ya. Anda pergi ke kiai, pergi ke dukun ya, terus dikasih benda sesuatu atau diraja ya. Nah, itu juga pusaka, itu juga jimat, itu juga mengandung kodam ya. Nah, atau ketika Anda tiba-tiba ingin pelarisan ya, ingin dagangannya laris, pergi ke dukun ya. Nah, sepulang dari dukun ya, dikasih buntelan ya, tidak tahu isinya apalah ya. Nah, itu juga mengandung kodam, mengandung makhluk halus ya, yang memiliki fungsi untuk melariskan dagangan Anda. Ya, sama ketika Anda pergi ke kiai, terus dikasih minuman atau dikasih tulisan wafa, wifi ya, atau jimat. Ya, ketika Anda bawa pulang, itu juga mengandung kodam. Bisa juga itu hanya ditempatkan di media, bisa juga itu masuk ke dalam tubuh Anda melalui minuman ya, kasih gula, kasih garam, nah, terus suruh Anda minum, atau tulisan Arab masukkan botol terus Anda minum. Nah, itu juga mengandung kodam, mengandung jin yang memiliki tuah sesuai dengan apa yang Anda harapkan ketika Anda datangi ya, entah dukun, entah kiai, entah paranormal. Nah, ini supaya teman-teman ini bisa menjadi sebuah pengetahuan. Terus yang saya lebih fokuskan ya, itu juga mengandung kodam ya, jimat-jimat tadi ya. Yang saya fokuskan di sini adalah pusaka, keris ya. Jawa itu sudah identik dengan keris, keris dan tumbak ya. Kalau tumbak itu untuk perang ya, jarang untuk ageman ya, jarang, tapi untuk perang. Tetapi kalau keris tidak untuk perang ya, untuk ageman ya. Kenapa kok untuk ageman? Coba Anda lihat ya, bentuk keris itu ya, kan pasti unik, pasti antik ya. Jadi ketika kita untuk buat perang, kayaknya ya secara logika itu jarang ya, keris itu untuk buat perang itu jarang, hanya untuk ageman. Karena memiliki daya dari kodam yang ada di dalam keris. Ya bisa juga ya, keris itu kok mematikan ya, sekali ditusuk keris sembuh gandreng itu kok mematikan. Kenapa kok keris itu bisa mematikan? Karena di dalam warangka ya, di dalam bilah keris tadi, ketika kita itu untuk mengawetkan, ini menggunakan arsenik ya, menggunakan racun supaya awet. Nah, ketika racun itu mengenai orang, tergores saja, ini bisa meninggal dunia. Ketika di dalam keris tadi itu ada racunnya. Racun tadi fungsinya adalah untuk mengawetkan besi dari keris tadi. Nah, itu teman-teman ya, sedikit tentang keris. Nah, tema kali ini ya, saya lebih tekankan di dalam ya, atau kodam yang berada di dalam keris tadi. Untuk tuahnya, untuk kegunaannya, biasanya tergambar dari gambar keris tadi ya. Misalkan kerisnya lurus ya, ada kan keris lurus, pasopati ya. Ini untuk kewibawaan, ini untuk apa, kekebalan juga bisa, supaya disegani orang. Keris yang sifatnya dapurnya ini lurus, bilahnya lurus-lurus. Ada juga keris yang luk 3 jangkung untuk penjagaan. Ketika kita ya memiliki sebuah pusaka tadi, terus kita ini juga merasakan tuahnya. Tuahnya ini apa? Fungsi dari keris itu sudah ada, sudah pernah
apa kita membuktikannya ataupun belum pernah membuktikannya ya. Tetapi ketika kita ketempatan ya memiliki sebuah pusaka, mau tidak mau ya kita harus merawat pusaka tadi ya, mulai membersihkan rumahnya ya, pusakanya tadi ya, setahun sekali ya di bulan Suro, tetapi tidak harus setahun ya. Ketika itu katakanlah sudah berkarat ya sudah, cuci dengan jeruk nipis ya. Jadi sebenarnya sederhana ya, sederhana, jeruk nipis, mengkudu juga bisa, belimbing wulu juga bisa, yang asam-asam untuk menghilangkan karat. Nah ketika ini kita lakukan, maka kodam yang ada di dalam keris tadi itu juga akan senang. Nah, ada juga ya yang sisi gaibnya ya, ini biasanya juga minta sesaji ya, sajinya itu macam-macam, aneh-aneh ya. Kalau keris-keris yang memang bukan untuk kejahatan ya, istilahnya bukan untuk santet telur sihir ya, bukan. Nanti biasanya minta kopi ya, minta dupa, minta menyan, minta rokok robot, macam-macam. Nah inilah yang perlu Anda ketahui gitu. Dari perawatan juga Anda tahu, dari dalamnya ya, kesenangannya ini juga tahu. Sebenarnya sesaji tadi itu adalah ikatan batin, ikatan batin antara Anda dengan keris tadi, dengan pusaka tadi ya. Ketika Anda memiliki pusaka, otomatis akan memiliki kodam dari pusaka, atau bahasa Jawa nih prewangan nih, penunggu pusaka, prewangan pusaka itu akan ikut dengan Anda. Nah, layaknya manusia ya, ketika dia memiliki pembantu ya, maka dia akan membersihkan ya, memberikan tempat ya, dia akan memberikan juga makan. Nah, makan di sini bukan makan darah, bukan ini, bukan ya. Makan di sini adalah ikatan batin Anda, mengakui bahwasanya mereka itu ada, intinya di sini. Nah biasanya ketika Anda mengindahkan ya sudah, tidak peduli mau keris apa, mau keris apa, mereka akan memperingatkan Anda dengan kejadian-kejadian yang tidak enak. Bisa juga menghancurkan usaha Anda, bisa juga menghancurkan pasangan Anda, muanas suasana ya. Karena apa ya? Karena keberadaan mereka itu tidak Anda anggap ya. Ibarat Anda punya pembantu ya, tidak dikongkon ya, tidak disopo ya, tidak dikongkon, dijar-jar, karep-karep. Bagaimana perasaan pembantu tadi? Padahal pembantu tadi ikut dengan Anda itu tidak hanya sekedar ya, untuk mendapatkan uang ya, kalau manusia, tetapi ada ikatan batin ya, antara Anda dan majikan. Begitu pula dengan kota ya, mereka ini lebih menghargai tadi ya, ikatan batinnya. Nah makanya dengan Anda peka rasa, peka batin, peka suasana alam, Anda akan bisa mendeteksi pusaka yang ada di dalam rumah Anda ya. Nah, bagi yang memiliki ya, bagi yang tidak ya tidak usah dihiraukan video ini gitu. Anda tidak memiliki pusaka ini ya, bisa jadi ya Anda beli ya, beli secara online. Oh ada pusaka keris bagus, tertarik Anda beli, itu juga mengandung kodam. Apalagi pusaka tersebut sudah sepuh ya, bukan kamardikan, pusaka yang sepuh. Ini kodamnya akan lebih powerful daripada pusaka-pusaka yang kamardikan, pusaka-pusaka yang buatan sekarang. Karena prosesnya itu memang melalui tahapannya, melalui puasa, mencari hari ya, terus saat menempa kondisi puasa, pokoknya di dalam sebuah pusaka keris tadi, ketika membuatnya itu penuh dengan doa. Inilah teman-teman yang menarik energi dari kodam tadi ya. Ketika Anda memiliki pusaka terus mengganggu aktivitas Anda, sudah berikan kepada saudara Anda, jangan dijual, berikan ya. Karena kalau Anda menjual itu sama aja Anda ini tidak menghargai ya, menghargai pusaka tadi. Makanya tidak ada jual beli pusaka itu, yang ada namanya apa, diperhalus mahar gitu. Kecuali kalau Anda memang profesi jual beli keris, tidak masalah
Anda jual beli. Tapi ketika Anda memiliki pusaka, ya itu tidak cocok dengan Anda, sudah berikan saja. Nah, ketika Anda dikasih uang gitu loh, ya nggak usah ngarani, biarkan dikasih ya terima, tapi tidak menjual gitu. Ya, karena fatal ketika Anda menjual pusaka yang itu turunan atau memang diberikan kepada Anda. Ya, saya punya dua teman-teman, saya punya dua. Yang satu diberi oleh teman, ya, ketika saya berkunjung ke tempatnya. Nah, ini saya melihat kok ada ular naga ini berkelibatan terus gitu ya. Pandangan batin saya semacam itu. Nah, langsung ketemu anak ini kok deket terus sama saya gitu. Kenal ya sehari itu juga, langsung diberi pusaka. Terus saya tanya, kamu punya pusaka dengan ciri-ciri ini? Ya, akhirnya dia ingat bahasanya pusaka tersebut suruh memberikan ke saya sama pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya sudah meninggal. Nah, itulah pusaka itu seperti itu, akan mencari tuannya. Sama halnya dengan pusaka saya nanti, tidak tahu tuannya siapa, apakah anak saya atau yang lainnya. Ya, demikian saudaraku lagi, ya, sedikit kaitannya dengan pengaruh khotbah pusaka. Semoga ini juga bisa menjadi pengetahuan ya bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.